Bu Riana, Bu ngerestui Gibran nggak Bu? Informasi cukup lama ya bahwa memang ada keinginan yang cukup besar lah dari keluarga Solo ya kan untuk menjadikan Gibran ini sebagai cawapres Prabowo ya. Prabowo. Okay. Sebetulnya yang ingin Gibran menjadi cawapres itu ada dua. Yang pertama Ibu Iriana sendiri. Walaupun sama Kaisang sudah dibantah kan dia bilang jangan bawa ibu saya. Lalu yang kedua Gibrannya sendiri. Gitu. Nah kita diskusi lah sama orang-orang yang mengetahui kenapa Ibu Iriana ini pengen anaknya menjadi cawapres karena ada kemarahan dari Ibu Iriana terhadap Ibu Megawati. Jadi ada ya istilahnya antar ibu lah ini kan. Kenapa? Karena Gibran kalau istilah Rekang dikuyo-kuyo ya. Dikuyo-kuyo, dipanggil ke PDIP, disidang dan seterusnya. Itu membuat Ibu Iriana tersinggung, Pak. Makanya ya udahlah kita mainkan aja lah ini Gibran sebagai cawapresnya Prabowo. Makin kesini makin kesana ya. Tapi orang yang sakit hati, yang konon katanya sudah dalam dadanya itu sudah ada dendam kesumat terhadap Megawati. Wah, ini mengerikan kali ini. Siapa yang memiliki dendam kesumat ini? Yang anaknya dalam tanda petik barangkali diuyal-uyal tuh, dilecehkan lah gitu, dianggap bukan siapa-siapa. Bukan hanya anaknya, suaminya pun dibegitukan. Dia itu kalau bukan saya yang naikin, bukan siapa-siapa dia. Wah, seru nih perang antar emak-emak. Ini kalau udah antar emak-emak mengerikan ya. Mbak Mega sama Mbak Iriana. Ya, dari sinilah kemudian kita melihat apakah mereka akan terus terang-terangan mempertontonkan, mohon maaf, kebodohan ini, membodohi rakyat. Sebenarnya sangat membuka peluang dan sangat mendukung untuk anak muda itu aktif di politik. Ya perlu ada kesempatan yang besar lah ya untuk anak muda kita untuk berekspresi, untuk juga kemudian terjun di dunia politik. Tentu mereka bisa saja memberikan berbagai pemikiran baru. Hanya saja tidak dengan mengoprek-oprek lembaga negara gitu kan. Ini adalah negara, bukan milik keluarga. Jadi tidak sepantasnya kalau kemudian dinasti politik ini dilakukan dengan mengoprek-oprek lembaga negara. Itu sudah sangat tidak benar. Dan kalau kita melihat juga tidak ada posisi positif dari politik dinasti. Gimana tuh, Bram? Pasti akar dari dinasti politik itu adalah oligarki. Ini paling nggak dari dosen gue nih, gue sudah profesor gitu kan. Dia bilang bahwa memang akar dari dinasti politik itu adalah oligarki, dan oligarki politik yang kemudian berkelindan dengan dinasti politik dan juga ada kepentingan ekonomi di situ hanya akan menghasilkan pemerintahan yang korup. Inilah yang disebut dengan upaya yang sudah sangat telanjang mengakali demokrasi di Indonesia. Bagaimana pendapat Saiful Zaman? Saya sendiri sudah bilang beberapa hari yang lalu, saya dukung, saya setuju Prabowo Gibran. Kenapa? Biar makin jelas kepada rakyat mana yang hak untuk kita pilih, mana yang batil untuk kita pilih. Begitu ya. Ini yang telanjang mempertontonkan dinasti politik ini yang mau mengusung perubahan. Pertarungan ketika Prabowo Gibran jadi diusung seperti yang sudah disiapkan oleh Gerindra dan kawan-kawannya, maka pertarungan akan semakin sengit antara Ganjar dan Prabowo. Bayangkan ya, kedua orang ini saling hantam, saling degradasi, bahkan saling ancam, saling fitnah segala macam. Kemudian rakyat melihat, oh begini politik Indonesia kita semua ya. Oh tidak hanya ini. Ini ada kesantunan di sini. Ini ada visi perubahan. Ini ada optimisme. Ini ada upaya perbaikan. Koalisi Amin, Anies Muhaimin. Bahwa kenapa Gibran sampai menjadi cawapres, ini tampaknya juga persaingan antara emak-emak aja ya. Emak-emak beraksi. Satu emak dari Solo katanya sakit hati,
Satunya lagi emak dari Tengku Umar Jakarta, katanya tinggi hati. Nah, karena tinggi hati, dia merasa berkuasa, panggillah itu anaknya, bapaknya, riwa-riwi Jakarta. Padahal bapaknya kan presiden, diperlakukan sebagai petugas partai, di-vlog sama anaknya orang penguasa itu, ya, gak terima dia, ya. Dan kabarnya desak itu suaminya harus dijadikan cawapres, gitu pemirsa. Makanya cawapres yang lain ngompol semua, para politisi yang lain nggak tahan, nggak bisa. Kalau emak sudah beraksi, politisi di Indonesia ya ngompol di celana. Ya, itu di koalisi Indonesia Maju pemirsa, ya, sampai kelihatan kasihan juga kita melihat Erick Thohir ya disapa sama Jokowi, mungkin beban hatinya yang berat, tidak kuat berdiri, hanya ngangguk saja ya. Karena menahan gitu. Tetapi ya, ini luar biasa, karena yang bangga dengan Gibran itu adalah ibunya sendiri. Dan mungkin karena keberanian Gibran siap dicawapreskan, itulah Iriana kemudian ya angkat jempol soal Gibran bacawa presnya Prabowo di Pilpres 2024. Masa cawapres masih dipanggil bocil, anak ingusan dan lain sebagainya. Karena itu layak Gibran harus mengatakan, ya, jangan panggil aku anak kecil paman, ya, seperti Siva ya yang menyelamatkan kotanya, ya, Vedas ya dari para penjahat. Apakah yang dimaksud penjahat itu banteng atau apa, ya, kita tidak tahu. Tetapi menarik, kita akhirnya sedikit bisa menguak bahwa isu tentang yang dulu menjadi bocoran Tempo siapa sebetulnya yang menghendaki Gibran itu menjadi cawapres itu sedikit banyak sudah mulai terjawab, ya, ketika Iriana Jokowi angkat jempol saat ditanya oleh para wartawan. Keren, ya. Tuh pemirsa, ya, Ibu Iriana Jokowi, Ibu Negara RI, mengacungkan jempolnya saat ditanya apakah ia merestui anaknya Gibran Rakabuming Raka untuk maju di kontestasi Pilpres 2024. Ya, awalnya Iriana hadir dampingi Presiden Jokowi di acara apel santri, ya, di Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur. Usai acara, Iriana yang mengenakan pakaian dan hijab berwarna putih terlihat menyalami santri yang hadir sebelum ia meninggalkan lokasi, ya. Dan media kemudian menyampaikan pertanyaan ke Ibu Negara, apakah dia merestui Gibran untuk maju di kontestasi Pilpres 2024? Nah, jawab perempuan kelahiran 1 Oktober 1963 1963, jadi sekarang ini 60 tahun, kemudian mengacungkan jempolnya, ya, dan melemparkan senyumnya tanpa mengatakan apapun. Ia kemudian berlalu dengan dikawal ajudan dan pas pampres, ya. Acungan jempolnya Ibu Iriana itu sudah membuat geger seluruh negeri ini. Pertarungan antara PDIP dengan Jokowi habis-habisan, ya. Di koalisi perubahan, di koalisi Indonesia Maju, hiruk pikuk rapat kayak gak ada selesainya, ya. Itu sekarang baru itu artinya jempolnya. Ini artinya apa pemirsa? Emak-emak ini kalau sudah beraksi dan karena aksinya karena sakit hati, oh, itu membuat suami nggak bisa tidur, ya. Harus ini, ya, di balik suami yang menjadi penguasa ada seorang emak yang hebat, ada istri yang hebat, ya. ya. Dan seperti diketahui, memang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka diusulkan oleh Partai Golkar sebagai cawapres dampingi Prabowo Subianto. Bagaimana kok malah sampai Golkar, ya, yang mengusulkan, bukan PSI dan lain sebagainya? Saya kira inilah permainan yang bisa ditebak, ya, karena Jokowi bisa memainkan elit Golkarnya, ya, ketuanya lah, ya. Nggak enak ini kalau PSI yang nyalonin Gibran walaupun ikut rapat-rapat, nggak keren gitu. Anda saja, ya,
Golkar yang cawapreskan Gibran. Wah, nggak enak Pak, saya nanti ini kan partai besar, masa ngangkat bocil itu menjadi cawapres? Apa kau bilang? Hah? Digitukan sama Jokowi, mengkeret itu ketuanya Golkar itu, ya kan? Dan akhirnya tahu kan